apa ya, indigo di luar sana juga kan berusaha untuk membantu. Tapi aku penasaran karena mungkin aku juga belum sampai ke situ ya ilmunya. Apakah bisa kita sebagai indigo untuk membantu melakukan apa itu namanya? Observasi tentang pembunuhan atau mungkin bisa ada barang bukti yang kita temukan yang bahkan polisi pun tidak bisa menemukannya gitu. Apakah bisa kah orang indigo kayak gitu? Anak indigo berkomunikasi dengan arwah gitu. Cara kakak untuk membedakan kalau misalnya mereka nggak ngebantu gitu, cara kakak bedain apakah hantu arwah itu bohong atau enggak tuh gimana? Nah ini Kak, kasus pembunuhan yang di Subang. Apa ya, indigo di luar sana juga kan berusaha untuk membantu. Tapi aku penasaran karena mungkin aku juga belum sampai ke situ ya ilmunya. Apakah bisa kita sebagai indigo untuk membantu melakukan apa itu namanya? Observasi tentang pembunuhan atau mungkin bisa ada barang bukti yang kita temukan yang bahkan polisi pun tidak bisa menemukannya gitu. Apakah bisa kah orang indigo kayak gitu? Jadi sebetulnya orang indigo itu terlahir di bumi itu pasti ada tujuannya kan, Tuhan lahir orang indigo itu. Salah satunya adalah membantu kasus ya. Jadi apakah bisa? Bisa, karena banyak sekali orang-orang yang memiliki sixth sense yang membantu memberikan clue. Jadi kalau barang bukti dan lain-lain kan yang cari memang polisi. Nah, tapi memberikan clue, berkomunikasi dengan arwah ini sebetulnya bisa dilakukan oleh anak-anak indigo, medium ya. Mediumship, medium interdimensional itu biasanya bisa, atau retrocognition yang mereka memang memiliki kepekaan. Tetapi kembali lagi semua itu adalah atas kehendaknya Allah. Jadi bisa aja si indigo yang si A ini pernah berhasil membantu kasus ini gitu di tahun kemarin. Di tahun ini ada kasus ini, belum tentu dia bisa connecting dengan arwah. Jadi semua itu juga atas izin Allah semuanya. Ya, tapi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ada anak-anak indigo yang bisa membantu siapa sih sebenarnya pelaku dari pembunuhan ibu dan anak ini gitu. Luar biasa ya. Nah, ya aku penasaran ini nih Kak. Kalau misalnya anak indigo berkomunikasi dengan arwah gitu. Cara kakak untuk membedakan kalau misalnya mereka nggak ngebantu gitu. Cara kakak bedain apakah hantu arwah itu bohong atau enggak tuh gimana? Kalau arwah itu bohong, biasanya kalau jin itu ya, kalau kita tanya itu suka beda-beda. Misalnya kayak di Tanjakan yang sering terjadi kecelakaan. Sekarang dia ngaku namanya Asep misalnya. Nah nanti besok kita observasi lagi dia namanya ganti jadi Emen misalnya. Nah jadi dia mengganti namanya dia sesuai dengan korban-korban daftar-daftar orang yang pernah meninggal di situ dan mengaku-ngaku sebagai dia. Tetapi kalau arwah biasanya dari awal kita bertemu dan bertanya, dia akan tetap di statementnya dia. Dan diajak ngobrol yang lain pun dia tetap muternya ke situ. Kayak orang tuh belum move on gitu. Kayak kenapa ya saya kok dibunuh? Kenapa ya saya kok dibunuh? Dia nggak mau keluar dari pertanyaan itu. Karena PR di dalam kehidupannya dia, kenapa dia mati dibunuh dengan cara seperti itu gitu. Apa yang dia ingat pada saat terjadi tragedi tersebut, meskipun itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu aja yang dia remind gitu ke kita. Jadi itu guys, ini juga pelajaran buat aku Kak, karena sering ya ketipu-tipu gitu. Jadi memang harus beberapa kali ditanya dan ya itu cluenya tadi, biasanya muter-muter di situ, berarti bener arwah gitu. Satu lagi penasaran banget, ini juga mungkin ada teman-teman yang tahu atau mungkin enggak gitu ya. Apakah kepolisian pernah minta anak indigo untuk bantu atau gimana Kak? Apa mereka percaya dengan statementnya atau gimana? Ya mungkin pernah. Pernah.
ada beberapa kasus mungkin yang pernah seperti mungkin itu. Ya. Mungkin ada anak-anak indigo yang pernah membantu kasus gitu, tapi kan mereka biasanya memberikan clue tentang arwahnya kayaknya perempuan ini udah meninggal Pak gitu, tapi dibunuhnya sama laki-laki, ciri-cirinya begini. Ya pada pengembangannya kan tetap nanti polisi yang mencari tahu gitu dengan ciri-ciri tersebut gitu. Jadi biasanya kalau udah mentok banget ya polisi baru nanya gitu. Enggak sih, jadi ya kalau pas kebetulan ada anak indigo yang mau memberikan informasi ke kepolisian, mau membantu ya silahkan. Tapi kalau misalnya memang menurut polisi infonya tidak akurat ya pasti tidak akan ditindaklanjuti. Tapi kalau infonya akurat ya mungkin ditindaklanjuti gitu. Jadi berarti kalau misalnya aku nih di dekat rumah ada kejadian amit-amit yang seperti itu, entah pembunuhan atau apa, kadang aku sendiri kan merasa takut ya Kak untuk ngomong. Aku tahu sebetulnya nih arwahnya ceritanya begini. Aku kadang kayak takut untuk ngomong aja. Berarti kalau misalnya ada kejadian seperti itu di luar sana dan ada anak-anak indigo, berarti ngomong aja Kak. Ngomong meskipun aja, dipercaya ataupun enggak gitu. Iya, mau dipercaya atau tidak, tapi ngomongnya sama orang yang memang kompeten untuk mendengar cerita tersebut, bukan ngomongnya sama orang yang tidak ada jalurnya ke sana. Misalnya ngomongnya dengan pihak kepolisian, misalnya Pak boleh nggak saya kasih input nih berdasarkan vision saya, mau diterima atau tidak ya itu terserah Bapak, ini cuma sebagai masukan, siapa tahu bisa membantu proses penyelidikan, kan kayak gitu. Oke, berarti nggak ada salahnya ya Kak, asal kita mendatangi orang yang tepat gitu. Iya, mendatangi orang yang tepat gitu. Jadi nggak diselewengin sama orang-orang lain yang malah nantinya akan mengambil kesempatan gitu. Oke Kak, nih aku mau ngulik sedikit sih cerita Kakak. Sebelum kita bahas dolls ya Kak, waktu awal Kakak indigo tuh gimana ceritanya? Umur berapa dan sebagainya gitu? Iya, mulai sebelum TK ya kayaknya. Kan kalau maghrib tuh orang tua zaman dulu tuh suka ayo pulang maghrib gitu kan. Nah waktu saya mau pulang tuh saya lagi main lompat tinggi lompat tali sama anak-anak, mungkin ada 6 apa 8 orang saya lupa. Saya lihat ke pohon cengkeh.